Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa atau saum, yang mana dalam bab ini setidaknya ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian puasa dan pembagiannya. Yang kedua, penjelasan tentang puasa Ramadan. Yang ketiga, penjelasan tentang puasa sunnah. Dan yang keempat adalah hikmah puasa. Namun, pada perjumpaan kali ini kita hanya akan membahas 2 poin pertama. Yang pertama, pengertian puasa dan pembagiannya, dan penjelasan tentang puasa Ramadan. Adapun pengertian puasa itu sendiri adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, dimulai dari terbitnya fajar shadiq di pagi hari sampai terbenamnya matahari, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertiannya. Adapun pembagian puasa itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah puasa wajib, dan yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa wajib itu meliputi pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, dan yang ketiga adalah puasa nazar. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tapi kalaupun ditinggalkan tidak apa-apa. Hanya saja ini sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, dan sebagainya. Banyak contohnya. Nanti kita akan bahas satu persatu di bab pembagian puasa sunnah nanti. Berikutnya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap individu muslim yang sudah memenuhi kriteria syarat wajib untuk berpuasa. Banyak dalil yang menjelaskan tentang perintah berpuasa, entah itu Al-Quran atau Al-Hadis. Salah satunya adalah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut, juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Barang siapa di antara kalian di negeri itu menemukan bulan Ramadan, maka berpuasa. Ada 3 cara dalam menentukan awal Ramadan. Pertama, rukyatul hilal. Yang kedua, istiqmal. Dan yang ketiga adalah hisab. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rukyatul hilal. Rukyatul hilal ini adalah penentuan tanggal 1 Ramadan dengan cara melihat langsung hilal atau bulan sabit. Ini dilakukan ketika cuacanya cerah atau terang, tidak mendung. Namun, ketika pada akhir bulan Sya'ban situasi cuacanya mendung sehingga tanggal 29 tidak terlihat hilal, maka masuk ke metode yang kedua, yaitu istiqmal, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi genap 30 hari. Itu metode yang kedua. Yang ketiga metodenya adalah hisab. Metode hisab ini dipakai dengan cara perhitungan konjungsi, yaitu posisi bulan
dekat dengan matahari dan dekat dengan bulan sabit atau hilal. Metode hisab ini dilakukan oleh para ulama ahli falak, ahli astronom dalam Islam. Maka ketiga metode ini dipakai di Indonesia dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Berikutnya kita akan bahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Ramadan menjadi mulia, menjadi agung, menjadi luar biasa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi setiap hal yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi agung, menjadi mulia. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah dibukakannya pintu-pintu surga dan dikuncinya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya syaitan. Yang ketiga adalah terdapatnya satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya adalah dibebaskannya hamba-hamba Allah dari siksa neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Itu keutamaan bulan Ramadan. Berikutnya kita akan bahas tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Apabila hal ini sudah terpenuhi, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk melakukan atau menjalankan puasa Ramadan. Satu, yaitu muslim. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat berbadan sehat. Yang kelima bermukim, tidak sedang musafir atau bepergian. Dan yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Oke, lagi syarat wajib puasa itu: 1. Muslim, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat berbadan sehat, kelima tidak sedang bepergian atau mukimin, dan yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Itu syarat wajibnya. Ketika seseorang sudah muslim, dia sudah balik, berakal pula, tidak gila, badannya sehat, kuat, tidak sedang sakit. Terus kalau perempuan tidak sedang haid atau nifas dan tidak sedang bepergian jauh, maka dia wajib melaksanakan bulan Ramadan. Jika tidak, maka berdosa baginya. Berikutnya adalah tentang rukun puasa. Nah, kalau tadi syarat wajib, sekarang rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita sedang berpuasa. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sekali lagi, rukun puasa yang pertama adalah niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti selain kita sudah memahami niat, kita pun harus memahami hal-hal yang membatalkan puasa. Niat dalam berpuasa berbeda dengan niat pada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena niat pada berpuasa ini boleh dilakukan pada malam hari. Kita puasanya besok hari, kita sudah bisa berniat pada malam hari. Setelah maghrib malam nanti, pada isya atau pada tarawih atau pada sahur, itu boleh kita melafalkan atau melakukan niat dalam hati untuk puasa di esok hari. Selain rukun puasa, ada juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum dengan disengaja, muntah dengan disengaja, terus berjima atau hubungan suami istri. Apalagi ketika seseorang berniat dalam hatinya untuk membatalkan puasa. Ada lagi ketika seorang perempuan mendapatkan haid atau nifas pada siang hari ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka ketika hal-hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka hukum puasanya adalah batal.